Dapatkan kalimat mabrur ini seolah-olah hanya untuk haji dan umrah. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Padahal mabrur ini dari kata birrun ini menunjukkan tanda diterima amal ibadah seseorang. Inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Maka nanti kita lihat selesai Ramadan ini tambah baik atau tambah buruk. Khususnya satu hal di mana Rasulullah SAW ini pernah curhat, Bapak Ibu. Rasul pernah curhat, dan curhatannya ini diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat 25 ayat 30. Ini mudah kita menghafalkannya, 25, 30. Surat 25 yang di surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Apa curhatan Nabi? Tentang apa? Tentang satu hal, yang justru satu hal ini ketika nanti kita wafat kita sangat-sangat berharap kepadanya. Wa qala Rasul, dalam ayat itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, melaporkan, mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Quran ini mahjura. Apa itu mahjura? Mahjura, sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang diremehkan, sesuatu yang diabaikan. Dan ini bisa dikatakan terbukti, Bapak Ibu. 3 bulan terakhir hampir sekitar atau mungkin lebih ya, 20 sekolah baik tingkat SMA, SMK, rendahnya SMP. Kami bersilaturahim khususnya di wilayah kecamatan kami sebagai bentuk dari salah satu program di MW kecamatan kami, itu mendatangi sekolah-sekolah tingkat SMP, tingkat SMA, SMK, memberikan pesan-pesan kepada anak-anak di sana. Hati-hati terhadap hal-hal yang dapat merusak akidah, pergaulan dan segala macamnya. Dan kami sering meminta kepada anak-anak ini untuk membuka Quran, membuka, Pak. Ya, maju berapa orang? Silakan ambilkan Quran. Tolong buka surat 19. Misalkan, seringnya saya minta surat 19. Ternyata di antara beberapa itu enggak, ya Allah ya Rabbana, sedikit yang bisa membuka Quran. Bingung Pak, disuruh buka surat 19, selembar. Akhirnya ternyata yang menemukan ayat 19. Ada yang menemukan halaman 19. Ada yang bahkan gak paham tentang angka-angka dalam bahasa Arab. Ini tingkat SMA dan SMK. Maka pertanyaannya, kemana pendidikan agama di rumahnya? Gitu. Sedangkan untuk urusan HP, wah lihai mereka. Untuk urusan game, paham mereka. Ternyata kita ini negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tapi kita harus menyadari bahwa kepedulian kita kepada Quran ini sangat kurang. Anak-anak untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran ini lebih rendah dibanding keinginan mereka untuk memahami pendidikan-pendidikan lain. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan angin segar kepada kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, misalkan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Begitupun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, terlebih ketika ilmu Quran. Begitupun Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, man qara'al Quran wa 'amila bima fi, siapa yang baca Quran dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah, maka orang tuanya lah yang diberikan mahkota nanti, para hadirin. Di hari kiamat orang tuanya diberikan mahkota. Dawuhu
ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, yang sinarnya jauh lebih terang dibanding sinar matahari di dunia. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, kalau orang tuanya saja diberikan kayak begini, fama dhannukum bima amilu bihadza, lalu anaknya akan diberikan bagaimana? Maka Ramadan ini momen kita untuk bisa banyak interaksi dengan Al-Quran. Kita hanya mendengar istilah tadarus itu kan hanya di bulan Ramadan. Tapi kita tahu tadarus di bulan Ramadan yang diakan di masjid-masjid, kembali orangnya ya hanya itu-itu aja. Starting line up-nya, kalau main bola di 22 kan, main sama cadangan, tadarus gak nyampe segitu, Pak. Ya. Kalaupun misalkan yang tarawih 50, gak sampai dari 20% yang ikut tadarus. Padahal nantinya Quran ini akan menjadi pembela kita, menjadi penerang kita. Kalau kita ibaratkan, kalau di sini ada lampu emergency, kita sebelumnya kan sering setelah baca Quran kita mendoakan Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nur. Nur itu apa? Cahaya. Kalau kita ibaratkan lampu emergency di sini, kita colokkan sekarang, lampu itu gak akan nyala, Pak. Dia nyalanya kapan? Nanti saat redup mati, listrik mati semua, dia otomatis menyala. Sama dengan Quran. Dia nggak akan jadi cahaya sekarang saat kita hidup, tapi nanti saat kita masuk di alam yang berbeda, gelap, dia akan mulai menerangi kita, dan ini otomatis. Tapi bagaimana mungkin lampu emergency akan menyala kalau kita nggak colokkan selama masih hidup dayanya? Begitu dengan Quran. Bagaimana Quran akan menjadi cahaya kalau selama hidup kita tidak membacanya? Sedangkan Quran itu menjadi dua hal bagi kita. Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Quran menjadi pembela sekaligus penghujat kita. Dia mulai akan membela sekaligus dia nanti akan menghujat kita. Ini ruginya kita kalau di bulan Ramadan saja kita masih sulit berinteraksi dengan Al-Quran. Yakin besar kemungkinan di luar bulan Ramadan jauh lebih sulit kita membukanya. Kalau bulan diturunkan Quran saja kita masih sulit berinteraksi, yang kita khawatirkan justru jangan-jangan Qurannya yang gak mau kita dekati, jangan-jangan Qurannya yang gak mau kita sentuh. Sedangkan Quran akan mencari siapa yang nanti akan dibelanya. Maka mari para hadirin, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan mudah-mudahan juga kepada para jemaah bisa menerimanya. Yuk, masih ada tersisa 20 atau 21 hari ke depan, kita perbanyak interaksi kita. Idealnya 1 hari 1 juz kita akan selesai Ramadan nanti mengkhatamkan. Dari sisi kuantitas memperbanyak bacaan, dari sisi kualitas tidak masalah kita pun tidak khatam Ramadan ini, tapi kita membaca dengan terjemahnya misalkan. Keduanya baik ya. Tapi yang justru nanti ketika ada pertanyaan mana lebih baik, memperbanyak khatam di bulan Ramadan apa baca sedikit tapi dengan pemahamannya? Keduanya baik. Yang tidak baik justru dia menilainya saja. Tapi ketika ditanya ada baca belum? Belum saya. Ini dia bisa menilai orang lain tapi dirinya sendiri justru tidak mengerjakan dari sisi kualitas maupun kuantitas tadi. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan Al-Quran. Allah jadikan kita dan keluarga kita min ahlil khair wa ahlil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir, dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.